Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kuasa dan kasih Tuhan selalu menopang kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang begitu mengasihi kami, dan yang maha kuasa, yang berdaulat dan yang selalu berkarya dengan luar biasa di hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kuasa dan kekuatan-Mu yang memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu dan taat melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu yang kita miliki setiap hari sama jumlahnya, yaitu 24 jam. Artinya setiap kita masing-masing dianugerahi harta yang sama dalam hal waktu setiap harinya. Tidak ada yang diberi 32 jam atau 48 jam dalam sehari. Di seluruh bagian wilayah di dunia ini, semua negara punya jumlah jam yang sama setiap hari, yaitu 24 jam. Dalam setiap tahun, musim-musim selalu datang pada waktu yang teratur. Di negara dengan 4 musim, kita dapat melihat dengan jelas dan memahami pergantian waktu dari musim ke musim, yaitu dari musim semi ke musim panas, lalu musim gugur, dan dilanjutkan ke musim dingin, kemudian berputar terus sebagai suatu siklus. Tuhan membuat waktu-waktu yang teratur buat kita semua manusia dan untuk semua ciptaannya di bumi ini. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa, mengandung makna begitu dalam untuk saudara dan saya. Kita perhatikan kembali Kejadian 1 ayat 14 ini. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai benda yang menjadi tanda untuk menunjukkan waktu, hari-hari, dan tahun-tahun bagi kita. Metode penentuan masa dan waktu sejak dulu menggunakan benda penerang di langit. Matahari, bulan, dan bintang itu dijadikan patokan dalam menghitung jam, hari, bulan, dan tahun. Kalender yang kita gunakan dengan nama bulan Januari sampai Desember, dengan tahun yang menunjuk angka 2024 saat ini, merupakan kalender dengan patokan kelahiran Kristus, dan perhitungannya berdasarkan pada revolusi bumi terhadap matahari. Nah, dari mana orang bisa mengambil inisiatif menghitung waktu berdasarkan benda-benda penerang di langit? Inisiatif itu datangnya tidak lain dari Tuhan sendiri yang menaruhnya dalam hati dan pikiran kita manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, rema apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini? Di antaranya adalah kita mengerti bahwa Tuhan bekerja menurut aturan dan waktunya. Dan Tuhan memberikan kepada kita ciptaannya waktu menurut ukurannya. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan begitu sistematis. Pergerakan bumi, bulan dan bintang, serta matahari, semuanya diatur sempurna. Musim demi musim, Tuhan mengaturnya dengan begitu akurat. Tuhan tidak pernah melupakan dan tidak melalaikan pergantian musim untuk terjadi. Karena pergantian musim ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita manusia. Tuhan mau agar kita mengerti dan menghargai waktu yang ada. Untuk segala sesuatu ada waktunya.
Karena itu hargai setiap kronologis dan juga kairos waktu yang disediakan Tuhan bagi kita. Lewat benda-benda penerang ini, Tuhan mau kita hidup bijaksana dan menilai zaman dengan hikmat-Nya. Benda-benda penerang ini bukan untuk kita sembah, tapi untuk kita perhatikan sebagai pengingat akan waktu. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Sungguh saudara, segala sesuatu ada waktunya. Termasuk langit dan bumi ini ada masanya. Di akhir zaman, matahari akan menjadi gelap, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Hidup kita di dunia ini ada batasnya. Karena itu gunakan waktu yang ada dengan bijaksana, dan persembahkanlah waktu kita yang berharga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar lewat kebenaran firman-Mu untuk menghargai waktu, menilai waktu dengan hikmat Tuhan, menyadari bahwa kami harus menggunakan waktu yang berharga ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan di hidup kami, dan agar kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu dan sertai kami selalu ya Tuhan. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan atas setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan kami juga berdoa untuk setiap wilayah negara yang sedang mengalami konflik dan juga bencana alam, agar Tuhan melawat dan menolong, menyatakan pemulihan-Mu ya Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam berkat nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.